sahabat Museum BI, sekarang kita ada di pintu masuk pejalan kaki. Di sini bisa dilihat ada pintu kecil, biasanya bagi pengunjung yang jalan kaki atau menggunakan transportasi umum atau transportasi online bisa masuk melalui pintu kecil ini, gitu. Jadi ini pintunya dekat sama halte bus ya? Ya. Afrika ya, jadi kalau yang jalan kaki enak banget. Ya. Sangat mudah aksesnya memang. Yuk, kita langsung masuk ke dalam Museum BI. Wah, bisa dilihat pagar-pagarnya ini masih asli dari zaman renovasi Belanda. Sebelum masuk, security check dulu ya Kak Vika ya. Yap. Kita langsung naik ke lobby Museum BI. Wow, udah terlihat megah sekali ya Museum Bank Indonesia. Dari lobinya aja nih kita bisa lihat pilarnya, kemudian kaca patri. Luar biasa. Kemudian ada sumur cahaya Kak Jordan di atas. Kenapa disebut sumur tuh Kak Vika? Jadi memang ini adalah sumber cahaya matahari langsung yang bisa masuk ke dalam area lobi ini. Jadi bukan dari lampu ya, langsung dari cahaya matahari. Keren ya desainnya, interiornya, arsitekturnya. Kita langsung ke auditorium, kita mau tunjukin ke sahabat Museum BI. Kalau Museum BI itu punya auditorium ya. Nah ini dia nih sahabat Museum BI, auditorium di Museum BI ya. Jadi di sini banyak acara-acara edukasi ya. Ya, seminar-seminar ya. Kemudian banyak acara-acara yang tentunya mengedukasi karena sesuai dengan misinya museum juga nih Kak Jordan. Jadi wahana edukasi ya untuk masyarakat mengenai Bank Indonesia ya. Tidak hanya informatif, tidak hanya hiburan saja gitu, tapi banyak event-event gitu. Ini salah satu fasilitas yang diberikan dari Museum Bank Indonesia. Nah, di area lobi ini juga, jadi bisa dilihat juga ada area UKS. Jadi di Museum Bank Indonesia ada fasilitas UKS. Jadi bagi pengunjung yang mungkin merasa kurang enak badan, bisa beristirahat di area UKS tersebut. Kemudian ada loket tiket ya Kak Jordan. Tiketnya 5.000 ya Kak Vika ya? Iya, murah. Sangat-sangat terjangkau ya. Jadi itu kalau misalnya bawa kartu pelajar atau kartu mahasiswa bisa dapat gratis lagi. Enak apa ke Museum Bank Indonesia ya, udah aksesnya mudah. Tiketnya sangat terjangkau. Tambah satu lagi Kak, udah include tiket teater dan juga imersif cinema. Itu kalau nggak salah itu jam 11 sama jam 2 siang ya, kalau imersif cinema. Kalau teaternya ada di jam 10 dan jam 1 siang. Habis beli tiket, langsung masuk atau gimana nih Kak Vika? Wah, kita harus titip barang dulu nih Kak Jordan. Di sini ada tempat penitipan barang atau cloakroom. Jadi yang semua barang memang harus dititipkan. Yang boleh dibawa hanya handphone, kamera, dan dompet atau barang berharga seperti paspor misalnya. Jadi jangan khawatir, di dalam pengen foto-foto boleh kok bawa kamera dan handphone ya Kak Jordan. Tetap bisa ngeksis ya Kak Vika ya di dalam ya, jangan khawatir. Iya, karena jangan sampai sia-sia datang ke Museum Bank Indonesia. Ini spotnya keren banget, jadi bisa sambil selfie-selfie di dalam. Nah, sekarang kita berada di area visitor center. Jadi setelah kita beli tiket, kemudian kita validasi tiket kita gitu di area visitor center ini. Selain itu, bagi pengunjung yang ingin mendaftarkan rombongannya, bisa juga di area visitor center ini. Dan dari sini saja kita sudah bisa melihat arsitektur dari Museum Bank Indonesia dan interiornya. Gitu, di sini ada area loket tiket ya Kak Jordan, atau loket atau kasir di loket zaman kasir ya, ya loket ini kasir. namanya Cash and Wessel Updeling. Zamannya dia Fast Bank ya dulu Kak Vika ya. Ya, dilengkapi dengan pintu jeruji seperti itu. Kemudian ada 9 wall display juga yang menceritakan tentang UPK 75, kemudian periode-periode yang di dalam gitu. Jadi bisa dilihat teasernya di 9 wall display ini gitu. Oke, kita lanjut ya Kak Jordan. Wow, sekarang kita ada di ruang peralihan nih Kak Jordan nih. Yang mau selfie-selfie, mau bumerang boleh banget di sini karena selain videonya sangat interaktif, ya kan kita seperti dibawa menuju lorong-lorong waktu ya, karena memang Museum Bank Indonesia ingin membawa kita berjalan melewati lorong waktu. Ngalur gitu ya, ngalur gitu. Jadi kalian nggak akan bingung nih kalau dari Museum baca yang mana dulu ya gitu. Kalian kalau jalan tuh bisa tahu runut ceritanya gitu. Yap. Wah, sahabat Museum BI, sekarang saya dan Kak Jordan sudah ada di area theater room. Wih, keren banget ya Kak Vika. Ini bioskop nggak kalah ya Kak Vika ya. Sensasinya mirip sama nonton bioskop.
Iya, kita nyaman duduknya, bisa nonton film-film yang sangat informatif dan juga edukatif gitu terkait dengan sejarah Bank Indonesia. Dan kalau ada rombongan juga menyesuaikan juga kalau filmnya Kak Jordan. Dengan usia ya Kak Vika ya. Usia gitu. Keren banget Museum BI. Wow, setelah dari teater tadi kita bisa masuk ke area tata pamer yang pertama. Jadi di sini adalah area tata pamer ruang Prabang Indonesia. Bisa dilihat suasana pelabuhan, suasana perdagangan, tapi di masa lampau ratusan tahun yang lalu. Ini Pelabuhan Sunda Kelapa ya, Kak Vika ya. Pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi Pelabuhan Sunda Kelapa itu adalah salah satu pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan ya, salah satunya untuk perdagangan rempah-rempah. Dan harganya mahal loh, rempah-rempah bisa setara atau bahkan lebih tinggi dari harga emas ketika dijual di negara mereka. Makanya bangsa-bangsa asing suka datang ke sini ya untuk berdagang rempah-rempah ya Kak Vika. Kalau lihat ke atas ada dayung juga ya Kak Jordan. Lihat ke atas ada dayung, ini adalah dayung Jung Java. Jadi tidak hanya kapal-kapal asing, kapal Jawa di masyarakat Nusantara pun mereka punya kapal. Punya kapal Jung Java. Ini sahabat Museum BI bisa digeser ya, itu ada miniatur dari kapal Jung Java ya untuk berdagang rempah-rempah sampai ke Madagaskar bahkan berlayarnya. Wow, tadi habis lihat bagaimana situasi perdagangan. Pada akhirnya VOC berhasil menguasai wilayah Nusantara, tapi itu akhirnya bisa dimenangkan oleh Indonesia yang pada tanggal 17 Agustus 1945 tentunya kita sudah berhasil merdeka. Dan di sini bisa dilihat akhirnya Indonesia punya uang sendiri, jadi sudah tidak pakai uang asing lagi. Ada namanya ORI atau Oyang Republik. Wow, keren banget ya, ada ORI, ada juga ORIDA. Oyang Republik Indonesia Daerah ya. Kenapa Oyang ya? Karena ejaan lama ya Kak Jordan, tapi mereka tetap menyebutnya Uang Republik Indonesia Daerah. Ada uang Lampung, Banten, Cepu, Jambi, Riau, dan banyak daerah lainnya gitu. Karena memang Indonesia masih terbagi menjadi 2 wilayah. Kemudian saya juga ingin mampir ke area logo BI di sini. Ini adalah metamorfosa logo BI. Jadi nanti teman-teman bisa mempelajari atau melihat metamorfosanya dari logo DJB. Kemudian kok bisa sih DJB berubah jadi BI? Ini logonya sangat unik sekali ya. Hanya dipotong ekor J-nya saja sudah bisa menjadi Bank Indonesia gitu. Oke, yuk kita bisa lanjut lagi ya Kak Jordan. Nah, sekarang kita masuk di periode kedua. Wow, di sini kita bisa melihat di masa pemerintahan Bapak Soekarno. Jadi bersama Bank Indonesia juga waktu itu sempat ada namanya proyek mercusuar gitu. Jadi pada waktu itu terjadi pembangunan besar seperti Monas, kemudian ada patung Dirgantara, ada Masjid Istiqlal, dan banyak pembangunan besar lainnya yang pada waktu itu sempat menjadi salah satu efek terjadinya hyperinflasi ya Kak Jordan. Karena waktu itu butuh banyak pembiayaan ya Kak Vika ya. Waktu itu BI diminta untuk menjadi kasir pemerintah untuk mencetak uang. Akhirnya uang yang beredar itu terlalu banyak. Nah yang terjadi adalah hiperinflasi sahabat Museum BI. Nah, sekarang kita ada di periode 3 gitu. Ngomong-ngomong dari tadi kita melihat ya, ini seperti ada contong gitu ya, contong terbalik, ada gambar kaki di sini. Jadi memang kita bisa melihat video, kemudian kita bisa mendengar suaranya itu fokus dari atas gitu. Jadi kita bisa menonton, bisa mendapat informasi juga dari ini lebih jelas ya Kak Vika ya umumnya ya. Periode 3 ini juga menjelaskan tadi terjadi hyperinflasi, tapi BI juga punya kebijakan yang mampu menanggulangi itu gitu, dengan ada kebijakannya KLBI atau Kredit Likuiditas Bank Indonesia gitu. Jadi jumlah uang yang beredar terlalu banyak tadi itu kembalikan lagi ke dalam bank ya dengan kampanye Ayo Menabung. Nah, di sini juga bisa dibaca panel-panelnya ya Kak Jordan. Jadi sahabat Museum BI bisa lihat ada kalengan-kalengan di situ, siapa yang masih punya kalengan kayak gitu ya, itu menggambarkan ceritanya dulu itu ada kampanye Ayo Menabung ya. Jadi jumlah uang beredar berkurang, kemudian diputar lagi uangnya ke usaha kecil dan menengah. Supaya usaha mereka itu semakin berkembang. Nah, sahabat Museum BI, sekarang kita berada di periode 4 nih. Jadi di sini kita bisa melihat banyak diorama kaca-kaca ya. Ini gedung-gedung tinggi ceritanya. Jadi waktu itu digambarkan bahwa Indonesia tuh banyak melakukan pembangunan. Nah, pembangunannya ini beberapa diantaranya menggunakan utang luar negeri.
Nah, pada saat itu memang hutang luar negerinya banyak yang tidak tercatat. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal kenapa terjadi krisis moneter tahun 1998, Kak Vika. Ya, padahal waktu itu Indonesia mendapat julukan macan Asia loh. Tapi bisa akhirnya muncul krisis. Iya, karena memang ternyata pembangunan ini fondasinya tidak kokoh, seperti itu Kak Vika. Nah, kita masuk nih ke periode 5, sahabat Museum BI. Jadi di sini yang terjadi adalah 16 bank ditutup ya karena efek dari krisis moneter tadi. Nah, ketika ada 16 bank yang ditutup, sahabat Museum BI, terjadi ketidakpercayaan besar-besaran terhadap perbankan. Nah, di sini nih puncaknya ya, sahabat Museum BI bisa lihat nih, bisa di scroll, ada juga di sini mesin ATM yang dirusak ya, karena waktu itu banyak orang yang berbondong-bondong menarik uangnya dari rekening mereka, seperti itu. Tentu dong kalau uang yang ada di ATM itu terbatas ya, jadi mereka ketika tidak bisa mendapatkan uangnya, beberapa diantaranya melakukan tindakan yang irasional seperti ini yang digambarkan di diorama kerusuhan tahun 1998. Mungkin di sini ada yang pernah merasakan, ya bisa menceritakan juga ke kerabatnya. Betul. Jadi di sini pun juga ada ini ya, Kak Vika ya. Ini diorama juga barang milik orang yang waktu itu berada di kerusuhan tahun 98. Jadi benar-benar tergambar banget ya, ini kerusuhan tahun 98.